Ceritanya menurut saksi ini, saya ini pernah bertemu dengan salah satu temannya Egy sebelum kejadian di 2016. Maha adil pada malam itu. Mereka tidak tahu kalau saya ada di balik kejadian itu. Andai mereka tahu, mungkin saya korban ketiga. Nah, lu kan bener kan pembunuhnya Vina kan? Nah, emang iya kenapa? videonya sudah saya kirimkan. Bapaknya Egy juga menggunakan seragam XTC. Terlihat ya di sini seragam ya, tapi bukan jaket. Jabatan Egy di klub motor ini itu lebih tinggi atau memang pentolan lah di klub motor ini. Satu bohong, semua bohong. Itu jabatannya lebih tinggi, guys. Dan dia suruh orang-orang buat tutup mulut nih. Jangan ada yang kasih tahu bahwa gua udah ngabisin Egy itu buat ngerebut Vina dan memperkaos Vina. Nah, Gua bukan. Ya berarti lu kan yang pembunuhnya, bener kan? ada lagi nih saksi baru tentang kasus Vina dan juga Egy. Wah, kita cek aja bareng-bareng ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari ya. Nah guys, jadi ada beberapa update terbaru yang Let's Go dapetin di TikTok ya. Ini cari dan juga ada yang ngirimin beberapa petunjuk tentang kasus ini ya. Nah, jadi kasus ini juga semakin melebar kemana-mana ya. Ada DPO yang katanya dari 3 orang itu nembus 4 orang. Wah, satu lagi siapa nih? Apakah Linda sebagai DPO? Nah, daftar pencarian orang ya emang dicari-cari sih nggak dapat si Linda nih. Nah, kita lagi nyari nih DPO yang Linda nih. Bagaimana ya? Nah, yang pertama Let's Go mau bahas adalah salah satu Let's Go dapat ya. Ini lagi FYP, kebetulan FYP. Ini FYP-nya di akun My Name is Secret gitu. Ini udah Let's Go screenshot ya. Dan ini juga ada watermark-nya. Nah, di sini dia bilang bahwa ketemu salah satu saksi yang kenal dengan Egy dan juga Vina, Egy juga. Itu. Oke. Jadi di salah satu saksi ini yang dia upload di TikTok-nya, ini namanya dia sensor, tapi fotonya nggak disensor nih. Pokoknya ini kan didapat dari TikTok-nya akun My Name is Secret. Berani dekat saya melihat mereka semua menyiksanya. Bahkan cerita yang di film belum ada apa-apanya dengan kejadian asli gitu. Saya udah berusaha untuk mengungkapkan, cuman sayangnya keesokan harinya polisi menyatakan mereka meninggal karena kecelakaan. Oh, hati saya hancur, pikiran saya kacau. Kenapa polisi bisa ketipu trik mereka? Saya bersusah cerita ke teman. Cuman teman mereka takut karena keluarga dari 3 orang ini orang beruang. Wah, katanya orang beruang itu. Jadi apa daya saya sampai sekarang cuma bisa berdoa agar bisa mengungkapkan semuanya ini. Tapi Allah Maha Adil gitu. Dengan rilisnya film membuat saya yakin bahwa saya siap menghadapinya. Nah, aksi Cirebon, Cirebon Mas gitu. Aksi Cirebon kah? Jangan khawatir, di sini kita saudara, bahkan kita dalam kodratnya adalah bapak dengan anak gitu. Cirebon bapaknya yaitu Sultan Syarif, sedangkan Banten anaknya Sultan Hasanuddin. Jadi yuk ceritakan dengan jujur. Dan jika ingin menyelesaikan perkaranya, mohon segera dibantu. Siapa tahu saya bisa pertemukan saudari dengan keluarga Vina langsung. Siapa orang ini? Kenapa tiba-tiba jadi ayah dan anak ya? Jadi ceritanya menurut saksi ini, kita bilang ya saksinya ini M ya, soalnya depannya ya Mawar lah kita bilang. Saya ini pernah bertemu dengan salah satu temannya Egy sebelum kejadian di 2016. Saya orang pertama yang pernah dilecehkan oleh Egy. Hah? Dia pernah dilecehin Egy? Tapi sayangnya keluarga saya tidak memperpanjang masalah itu karena Egy bersedia bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Gimana? Jadi kita singkat aja mas, gitu. Kejadian Vina dan Egy di 2015, Vina Egy itu 2016, gimana sih mbak? Saya diperkenalkan oleh mereka karena Egy adalah temannya Egy. Cuman Egy nggak seperti yang lain. Vina pun juga saya akrab. Malam pas kejadian itu saya ribut besar sama Egy. Cuma dia bilang mau ngasih pelajaran sama Egy dan Vina. Karena udah membuat dia malu, entah permasalahannya apa. Itu sekitar jam 12-an itu. Saya sempat cari mereka, Egy dan Vina, cuma nggak ketemu. Saya ketemu salah satu teman ongkrongannya Egy, dan katanya teman tongkrongannya itu, Egy itu lagi ngejar Egy gitu. Saya ketemu sama mereka, cuman saat ini suasananya udah nggak bisa dikendalikan lagi. Saya tahu sifat asli Egy, makanya nggak berani deket. Saya melihat gitu. Nah ini beneran nggak sih nih? Meragukan, terus dia bilang, mas nggak usah jauh-jauh mas, kalau polisi mengungkap semua identitasnya, mereka bertiga itu di antara 8 orang itu masih ada yang hubungan keluarga dengan Egy gitu. Kenapa polisi nggak mampu menanyakan mereka bertiga? Karena semuanya udah dijamin sama Egy dan keluarganya gitu. Mas yang jamin keselamatan saya siapa? Jika saya kasih tahu Egy yang asli pasti gempar. Sekarang yang tahu aslinya mereka bertiga, cuman saya nggak ada lagi kecuali 8 orang yang ditangkap itu. Terus mas-masnya dibilang jangan takut mbak gitu. Semuanya presiden, jurnalis semuanya akan mendukung langkah mbak gitu. Terus mbak-mbaknya ini bilang, Mbak Mawar bilang itulah cerita yang sesungguhnya. Berdasarkan asumsi kalau saya real di hadapan saya menyaksikan itu cuma Allah
Maha Adil pada malam itu. Mereka tidak tahu kalau saya ada di balik kejadian itu. Dan andai mereka tahu, mungkin saya jadi korban ketiga. Hah? Makanya saya pengen sekali langsung berkomunikasi dengan keluarga Vina. Agar saya bisa membantu semuanya. Wah guys, ini bener atau enggak ya? Pertama, karena dia udah ngomongin Allah ya gitu. Sampai orang yang ngechat ini bilang, semua langkah Mbak direstui Allah. Nah, terus Mbak Mawar ini dia bilang, cuma Allah Maha Adil pada malam itu. Mereka tidak tahu kalau saya ada di balik kejadian itu. Andai mereka tahu, mungkin saya korban ketiga. Nah, jadi mereka udah menyebutkan restu Allah, berkat Allah yang Maha Adil, saya tidak jadi korban ketiga. Nah, ini harusnya sih nggak boleh main-main ya. Itu tuh. Hey, my name is secret. Ini jangan sampai drama-drama dibuat sama bocah-bocah yang nggak bertanggung jawab ya. Saya pengen langsung berkomunikasi dengan keluarga Vina gitu. Nah ini pokoknya Let's Go udah simpen bukti-bukti ya, My Name is Secret ya. Lumayan mengagetkan nih. Tapi Let's Go nggak terlalu percaya, tapi dia bawa-bawa Tuhan jadi susah nih gitu. Gimana menurut kalian guys? Lalu yang kedua ada juga video guys. Video yang di-upload Arif under 158 ini. Nah dia di-upload di videonya ini juga. Mas Arif nih jangan macam-macam ya kamu ya. Ini jangan sampai ini drama ya. Nah dia mengungkapkan bahwa di sini adalah fakta suara Egy. Dan bahkan dalam percakapannya dia bilang, "Lu kan pembunuhnya selama 8 tahun, terus ada satu orang yang bilang, kalau iya memang kenapa? Gila, ini suaranya Egy nih." Gua bukan. Ya berarti lu kan yang pembunuhnya, bener kan? Ya emang iya, kenapa? Lu mau ketemu sama gua? Ya terus kenapa? Gua yang samperin. Kan lu kan bener kan pembunuhnya Vina kan? Sherlock aja, gua yang samperin kok. Nah iya emang lu kan pembunuhnya kan? Nah emang iya, kenapa? Lu gak suka gitu? Ya lu bencong bos. Bencong kenapa bro? Ya bencong lah. Masa di dalam aja 8 tahun. Yang bencong itu yang nggak ada foto dan nggak yang berani cuma di sosial media. Lu bunuh cewek beraninya bos, keroyokan lagi. Cewek, bukannya itu ada cowoknya juga ya? Iya itu keroyokan, 2 lawan 11 orang. Ya elah, cewek, bencong. Aduh, dari omongan lu aja lu udah kelihatan bro, cuman berani di sosial media. Masa iya masih. Anjir, masih. Aduh, Let's Go gendeng juga nih. Ini dia bilang percakapannya ya, itu kan keroyokan ya. 2 lawan 11 orang itu. Ya lu bencong ya itu. Lu kan yang si pembunuh si Vina gitu. Terus dia bilang, "Emang kenapa? Lu nggak suka lu?" Ya. Di sana kan ada cowoknya karena ini menurut Let's Go ini hoak ya gitu. Mas Arif ini videonya sudah saya kirimkan ke kepolisian dan juga pihak-pihak yang memberitakan tentang bapaknya Eki. Jangan lupa ya, bapaknya Eki adalah polisi itu. Ini kalau kamu membuat drama sendiri tentang kasus ini Let's Go sudah simpan petunjuk-petunjuk bukti kamu ya dari nama TikTok, IP dan juga lain-lain. Ini Let's Go juga kasih ke orang yang sudah share videonya dari papanya Eki ya. Jadi pasti dia bisa kasih ini ke papanya Eki. Jadi, harap ini beneran Egy berdebah yang kita cari. Kalau enggak, keterlaluan sih kamu. Keterlaluan sih, dimana netizen ini bener-bener nyari bukti banget buat kasus ini. Ya kamu malah main-main, berdebah sialan gitu. Nah, kemudian guys, dari foto Vina ini, kita kan udah bilang kemarin ini foto Vina, itu jaketnya adalah jaket XTC kan. Itu dugaannya adalah, ini jaket XTC. Dan ternyata Let's Go dapetin foto ini guys. Nah, foto yang diduga Egy ini, dia juga menggunakan, ini bukan jaket tapi kemeja ya, seperti seragam XTC. Nah, namun yang kedua ini, dugaannya ini bukan Egy, tapi anggota lainnya, dia juga menggunakan seragam XTC. Terlihat ya, di sini seragam ya, tapi bukan jaket. Nah, jadi kan pertanyaan kita nih, Egy ini satu klub motor nggak nih sama Eki? Kalau mereka ini beda klub motor ya, beda klub motor. Misalnya nih, Eki sama Egy ini beda klub motor. Apa geng motor ini nggak balas dendam, guys? Nah, nggak mungkin geng motor ini tahu anggotanya meninggal dunia atau dihajar sama geng motor lain. Mereka diem aja. Pasti udah terjadi pertarungan antar geng, guys. Tapi kalau Eki dan Egy ini satu klub motor, jabatan Egy di klub motor ini itu lebih tinggi atau memang pentolan lah di klub motor ini. Bahkan ada yang bilang, "Bang, saya pernah nyari ponakan saya yang ikut-ikutan geng kayak gitu. Mereka itu ideologinya udah kayak satu ludah, Bang. Satu bohong, semua bohong." Gitu. Bahkan sampai orang tua juga dibohongi. Iya benar nih, waktu muda, kalau kita geng itu solidaritas itu nomor 1. Gitu. Kalau mereka satu geng, berarti Egy Perong ini, itu jabatannya lebih tinggi, guys. Dan dia suruh orang-orang buat tutup mulut nih. Jangan ada yang kasih tahu bahwa gua udah ngabisin
Eki gitu buat ngerebut Vina dan memperkaos Vina. Nah, terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah berdonasi. Dari Lili Kumaladewi, dari Hong Kong, dan juga Emoni Razia gitu. Makasih banget udah berdonasi buat Let's Go. Dan dari Saweria, ini ada anak yatim piatu, dan juga SpongeBob serta Fajar gitu. Yang udah berdonasi, makasih banget bro. Dia bilang bersedekah mampunya, semangat, dan juga semangat Let's Go. Selalu ungkap kasusnya si Egi Terong. Nah, tersangka bencong. Nah, thank you banget. Lalu ada Rio, sukses selalu di sana. Sukses juga Bang Rio. Lalu ada Anda, lanjut Bang gitu. Harry, teruskan channelnya. Artanto, tetap menyala, jaga kesehatan dan lancar rezekinya. Dari Jasin ke Bumen gitu. Dia tumbas kopi masih. Wah, apa artinya itu ya? Di bakul pangsit semampunya aja Bang. Tetap semangat ya itu. Tetap semangat ya bakul pangsit. Nah, itu dia. Makasih banget teman-teman Let's Go yang udah berdonasi. Kalau kalian mau donasi, klik aja dari Saweria link di bawah. Mulai dari Rp2.000. Kalian bisa transfer ke OVO atau kemana itu. Lewat OVO atau lewat mana itu. Kalau dari Super Thanks, dari YouTube di sebelah kanan. Di tempatnya komentar tuh. Nah, oke lanjut guys. DPO ada yang dihilangkan. Nah, di BAP itu seharusnya tuh yang dicari tuh 4 orang. Tapi dihilangkan satu jadinya 3 orang. Nah, siapakah satu lagi dihilangkan ini? Apakah Linda yang kita cari-cari selama ini? Nah, siapakah salah satu tersangka yang dicari-cari oleh kepolisian? Jadi ini bukan 3 ya, 4 yang di dalam BAP itu sebenarnya ada 4 loh. 4. Ya, boleh kami dijelaskan 4 orang ini, Mbak Putri? Iya. Jadi saya kemarin sempat berbicara dengan kuasa hukum pelaku tersangka. Itu sebenarnya di dalam BAP itu ada 4 yang dituangkan gitu. Tapi yang satu dihilangkan. Nah, apakah Linda yang dimaksudkan? Nah, karena banyak banget netizen yang bilang ini kayaknya Linda, satu lagi dihilangkan, jangan-jangan Linda nih. Nah, ngomong-ngomong soal Linda ya, kita ada teori yang lain ya guys ya. Dimana banyak yang nanya, kok waktu pemakamannya si Vina kok Linda nggak datang? Nah, jadi Linda ini cerita sewaktu pemakamannya ini Let's Go dapat di mana ceritanya ya? Let's Go dapat di chat yang bersumber dari jejak backpacker guys gitu. Diduga bersama Linda. Ini dugaannya adalah dugaan Linda ya. Nah, dia bilang di dalam chat ini, kenapa nggak datang ke pemakamannya Vina? Dia bilang saya itu datang, cuman baru sampai gang saya kesurupan. Jadi dibawa pulang sama pacar saya. Saat itu saya kesurupan. Nah, jadi dia bilang dia datang, cuman kesurupan. Teori yang beredar kan apa pas pemakaman, Linda ini tuh nggak siap. Linda ini nggak siap buat ketemu keluarganya Vina gitu. Karena dia menyimpan rasa bersalah tahu mengenai kasus ini. Makanya dia pengen bantu sebenarnya. Linda ini baik menurut gue. Dia pengen bantu keluarganya Vina dengan cara apa? Dengan cara kesurupan gitu. Kalau dia memberikan petunjuk melalui omongan, nah dia masih kecil ya. Dia takut nanti aku dibawa ke kantor polisi. Kalau udah di kantor polisi aku diperiksa, belum lagi aku nanti dituduh tersangka atau dikira tersangka karena tahu masalah ini. Tapi dia merasa bersalah itu di dalam hatinya. Ini dugaan ya, ini teori ya. Makanya dia ingin membantu dengan cara tanda kutip kesurupan gitu. Dia kesurupan dan dia ngomong detail banget ceritanya tentang siapa Eki, siapa Egi, bagaimana Vina ini meninggal dunia sakaratul maut. Dia ceritakan hal yang dia tahu. Tapi supaya dia nggak kena tanya, dia kesurupan gitu. Itu teori pertama guys. Bisa jadi kan? Itu bisa. Nah, teori yang kedua adalah ketika dia bilang bahwa orang yang diduga Linda mengatakan dia sama Vina itu nggak sahabat-sahabat banget. Nah, ini juga beda guys. Kenapa? Karena setelah diperkaos, ini menurut keterangannya kakaknya Vina ya, setelah diperkaos, si Vina ini merangkak ke tubuh Eki. Nah, merangkak ke tubuh Eki yang sudah meninggal. Dan di sana dia tuh bertahan hidup dari jam 9 malam. Vina bertahan hidup sampai jam setengah 1 pagi. Gila. Bayangin guys. Wanita berdarah-darah bertahan hidup dari jam 9 malam sampai jam setengah 1 pagi. Di posisi Vina meninggal, dia bergerak pegangan dengan tangannya Eki, tangan cowoknya. Jam setengah 1 pagi, kakak dan juga ayahnya Vina itu kan ke rumah sakit. Nah, dia bilang, di sana Vina masih hidup. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang didengar oleh ayahnya hanya hembusan nafas serta kayak suara ngorok gitu karena udah berdarah banyak banget. Let's Go rasa di sana Vina tuh ingin menceritakan semuanya karena dia tahu pelaku-pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang pernah dia lihat atau pelaku-pelaku yang dia kenal gitu. Akhirnya itu dendam yang sangat dendam di dalam hati Vina. Makanya dia menjadi arwah gentayangan ya. Makanya masuk akal juga ketika si Vina ini bisa merasuki si Linda. Karena
kalau kita nonton film-film ini, let's go kan masalah hantu awam ya, tapi kalau masalah hantu di film-film, arwah gentayangan itu kan pasti punya sesuatu yang belum selesai di dunia ini, dan biasanya arwah gentayangan itu adalah arwah yang benar-benar dendam gitu, benar-benar ingin membalaskan dendam. Ketika kesurupan itu adalah kesurupan yang memang beneran terjadi, memang arwahnya Vina ya, sangat masuk akal. Saka ini ya, kemarin kan Saka dia bilang dia adalah orang yang tidak kenal dengan pelaku-pelaku, tapi sekarang dia bilang kenal dengan pelaku. Ini dia guys, foto videonya guys. Saka ini kan pelaku yang sudah ditangkap dan juga sudah dapat vonisnya ada 8 ya dari total 11 yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau Saka ini mengenal nggak 7 pelaku lainnya yang saat ini sudah ditahan? Dari 6 itu satu kampung, satu orang saya tidak mengenal sama sekali. Ya kenal, cuma 1 orang yang nggak kenal. Sisanya kenal. Nah, gimana tuh? Katanya kemarin bilang nggak kenal dengan pelaku, sekarang kenal dengan 6 pelaku karena satu kampung. Masa 6 orang salah tangkap semua? Gimana nih Bro Saka nih? Dan statementnya Saka, dia bilang, dia ceritakan bahwa sebelum kejadian dia ditangkap, dia memang lagi nongkrong-nongkrong sama temen-temennya, sama geng-geng kulba gitu. Geng kuli bangunan? Pas lagi nongkrong-nongkrong dia sebelum maghrib sampai jam 10 malam, dia disuruh sama omnya, sama ponakannya omnya buat ngisi bensin motor. Nah, jadi jam 10 malam dia mau ngisi bensin motor. Ini kan aneh ya, jam 10 malam guys. Gile, mau ngisi bensin di mana lu gitu. Jadi jam 10 malam dia mau ngisi bensin ke pom bensin, dia bilang. Pertanyaannya kan, memang jam 10 malam pom bensin masih buka. Nah, ini di Cirebon kota apa di desa nih? Kalau di kota memang ada pom bensin yang 24 jam. Kalau di desa pom bensin itu jam 10 malam udah tutup deh, jam 9 malam udah tutup deh. Dan ngapain jam 10 malam beli bensin ini? Akan keluyuran lagi nih. Nah, keluyuran sama temen-temen nih, jadi geng motor lagi nih. Nah, geng motor kulba nih beraksi lagi nih. Aneh ya, jam 10 malam dia bilang dia cari bensin ke pom bensin gitu. Terus pas pulang-pulang dia lihat teman-temannya ditangkap tanpa ada pernyataan apapun gitu. Dari omongannya Saka yang kanan kiri bawah atas ini, nah let's go masih belum percaya statementnya Saka bahwa dia adalah korban salah tangkap. Nah, benar-benar kalian tangkap sekali ini guys. Jadi coba kalian berikan teori yang lain yang kira-kira let's go nggak kepikiran nih. Oh ternyata mungkin teori ini adalah salah satu teori yang bisa terjadi di kasus Vina ini gitu. Menurut Let's Go kemarin yang teori paling masuk akal adalah si Linda ini ya memang cinta sama si Egy gitu, dan dia berusaha memprovokasi Egy. Kalau memang Linda dan Egy ini kenal ya, dugaan Linda dan Egy ini adalah mereka kenal dan juga pernah menjalin hubungan, dan dia memprovokasi Egy buat membenci Vina dan juga Egy supaya perasaan Egy Perong ini berpaling terhadap Linda. Nah, tapi ternyata manusia tidak bisa ditebak ya, dalamnya sudah menjadi penjahat sialan, berdebah bajingan. Nah, itu dia update kasus dari Vina sebelum 7 hari guys. Thank you banget ya nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.